Halo, assalamualaikum. Sering lihat nggak benda yang satu ini muncul atau nongol di video YouTube yang kamu tonton? Ya, ini memang mic legendaris yang banyak dipakai channel-channel YouTube, termasuk channel artis dan juga channel profesional. Namanya Saramonic Blink 500. Tapi bukan ini yang mau dibahas di video kali ini, justru penerusnya yang nempel di leher saya ini adalah lavaliernya ya. Dari Blink B900 B2. B2 itu artinya dalam paket penjualannya ada ini ya, ada 2 transmitter dan 1 receiver. Nah, yang beda adalah kalau B500 ini dijual kayak batangan gitu ya. Jadi di dalam paket penjualannya ada 2 transmitter, 1 receiver, tapi nggak ada wadahnya gitu ya buat bepergian. Nah, kalau B900 itu sudah ada carrying case seperti ini yang merupakan battery case juga atau charging case ya. Kalau teman-teman suka pakai TWS udah ini kali ya, udah familiar dengan konsep charging case. Ya, ini adalah casing yang bisa mengisi daya dari si transmitter dan receivernya juga. Yang ini sudah USB Type-C di battery case-nya dan juga di transmitter maupun receiver-nya ya. Jadi secara fitur memang ini peningkatan dari B500. Kalau secara kualitas suara, silahkan teman-teman nanti bandingkan ya. Abis ini bakal ada perbandingan suara keduanya. Nah, mungkin perbedaan utamanya adalah di mana Saramonic Blink B900 ini punya layar. Jadi lebih mirip dengan B500 Pro ya, tapi bentuknya kali ini persegi seperti ini. Dan ini juga baterainya lebih tahan lama. Jadi ketika kamu keluarkan dari casingnya, dia tidak langsung menyala, harus dinyalakan dulu. Ternyata itu membantu banget buat menyimpan daya tahan baterainya, mempertahankannya agar tidak mudah habis ya. Jadi setiap saat kamu mau pakai, baterainya masih ada. Karena saya punya merek lain, itu memang otomatis tiap dikeluarin dari charging case-nya, dia langsung nyala, tinggal pakai gitu ya, enak. Tapi memang beberapa hari nggak dipakai aja, baterainya udah suka ngedrop, udah habis, udah kosong gitu ya. Nah, kalau ini enggak, ini udah berapa lama saya nggak ngecas, sebulan lebih masih ada baterainya. Memang jarang saya pakai juga belakangan ini. Awal-awal datang ini saya pakai terus buat unboxing, buat ngomong depan kamera. Tapi yang satu saya perhatikan adalah gain atau powernya malah tidak setinggi B500. Kalau kualitas suaranya menurut saya sih oke-oke aja. Mungkin ada sedikit peningkatan, lebih bulat, lebih clear. Konektivitasnya juga lancar-lancar terus ya. Nggak pernah ada masalah, nggak ada interferensi suara, interferensi sinyal. Nggak pernah ada nge-lag, nggak ada stutter di suaranya. Dan juga tidak ada putus-putus. Nah, kalau masalah transmisi kayaknya memang ini bagus ya, Saramonic ini. Dan harganya silakan cek saja langsung di deskripsi video ini. Yang pasti, Saramonic juga nampaknya sudah sangat mempertimbangkan untuk kebutuhan masa kini ya, di mana mungkin banyak yang pakai mobile device buat bikin konten kayak smartphone, termasuk diberikannya kabel dari receiver ke smartphone yang USB Type-C seperti ini. Mungkin yang iPhone juga ada yang Lightning, dalam paket penjualnya lengkap ya. Dan juga di tipe baru ini dia punya tempat untuk windshield atau deadcat ya. Kalau misalkan kamu pakai di outdoor, ada suara angin, itu bisa diminimalisir atau direduksi dengan penggunaan deadcat. Ya, di transmitternya juga sekarang sudah USB Type-C, nggak micro USB lagi kayak di B500 Pro. Dan yang saya rada keluhkan sedikit sebetulnya adalah sejak menggunakan layar, memang penggunaannya tidak lebih praktis ya. Buat setting-setting, menunya harus masuk ke dalam. Buat ngatur volume, misalkan buat ngatur channel dan lain-lain. Sementara kalau buat ngatur mode mono atau stereonya, itu adanya di receivernya. Nah, itu dia bedanya dari Blink 500. Blink 500 walaupun ada 2 transmitternya, tapi nggak bisa pakai mode stereo ya. Yang mana kiri dan mana kanan itu nggak bisa, pasti mono terus keduanya. Kalau ini udah bisa stereo. Walaupun sebetulnya itu udah ada di B500 Pro yang lalu. Saya rada lupa yang di B500 Pro kayak gimana, tapi di receivernya B500 ini nggak ada lubang buat ini ya, buat monitoring suaranya. Nah, di receivernya B900 udah ada, jadi kamu bisa dengarkan juga ya. Misalkan kamu pakai kameramen, kameramennya bisa monitoring juga output suara yang diterima, sehingga dia bisa misalkan cut ulang gitu ya. Kalau misalkan ada suara yang rada kurang jelas, langsung pas lagi syuting. Dan mungkin yang saya sukai dari charging case-nya ini adalah tidak kaku, jadi tidak plastik lagi kayak yang B500 Pro. Kali ini pakai synthetic leather kayak gini, jadi lebih lentur ya atasnya. Kenapa saya suka? Karena jadinya atasnya ini bisa dipakai buat naruh berbagai kebutuhan kayak kabel, deadcat, kemudian juga lavaliernya. Karena di casing kakunya B500 Pro dulu nggak bisa naruh apa-apa ya, cuma bisa naruh transmitter 2, receiver 1, udah nggak bisa naruh aksesoris yang kalau di sini bisa nih.
Oke lah, kita langsung ke perbandingan suaranya saja ya. Kalau gitu, saya akan tutup videonya. Buat kamu yang tertarik dengan mikrofon ini, linknya ada di deskripsi ya. Link ke Lazada, masih dikirim dari Cina. Tapi saya lihat di Postel, di sertifikasi Dirjen Postel sudah ada sertifikatnya keluar nih. Ini nanti dipegang sama DNK ya, untuk garansi resmi di Indonesia. Pokoknya cek saja link di deskripsi ya, kalau kamu tertarik buat upgrade mikrofon wireless system kamu, tapi tetap pengen dari brand Saramonic gitu ya, udah terbiasa pakai dan juga misalkan butuh buat stereo, butuh buat ngatur-ngatur beberapa hal sebelum kamu mulai syuting, bisa di layarnya, hal yang nggak bisa dilakukan di B500 lalu. Tapi kalau kamu sudah nyaman dengan B500, nggak butuh stereo, saya sarankan sih stay saja. Karena saya pun keep terus yang B500 sampai saat ini hanya untuk kebutuhan kayak unboxing, pokoknya hal-hal yang nggak butuh stereo ya. Itu masih bagus banget buat ngomong depan kamera juga masih saya pakai. So, perhatikan dengan bijak ya, termasuk harganya juga. Oke, yuk kita langsung dengarkan hasil perekaman audionya langsung. Ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofon wireless lavalier Blink B500 ya, yang dulu itu. Yang pokoknya yang sering dipakai artis-artis itu kayak gini. Ini unit transmitternya, saya pakai lavalier di sini ya untuk saat ini. Kita akan coba lepaskan lavaliernya, jadi saya akan ngomong ke mikrofon bawaan atau internalnya si transmitter ini. Ya, seperti ini kalau tanpa lavalier, pakai mikrofon bawaannya si transmitternya, silakan didengarkan baik-baik, disimak karakter suaranya natural atau enggak akan saya edit suaranya, nggak akan saya naikin juga gainnya, dan detailnya kaya atau tidak ya. Ini sih udah teruji ya, mikrofon yang ini udah banyak banget dipakai di podcast-podcast, di wawancara artis, dan ya di banyak channel lah ya. Termasuk saya pun beli karena lihat channel lain yang ngebahas bahwa ini bagus. Makanya sampai sekarang saya masih pakai walaupun ada mikrofon lain yang sering saya pakai juga ya. Ini saya keep, nggak saya lepas lagi. Habis ini kita coba versi yang lebih baru ya. Nah sekarang sudah pakai versi yang barunya, namanya Blink B900 B2. B2 itu kelengkapan paketnya ya, yang isinya 2 transmitter. Jadi cocok buat ngobrol berdua atau ya buat ngobrol banyakan ya. Nah yang ini punya layar dan punya battery case seperti ini yang membuatnya memang sangat nyaman digunakan untuk bepergian, untuk misalkan vlogging dan lain-lain ya. Nah silakan disimak juga karakter suaranya, detailnya dan lain-lain, termasuk gainnya. Ini udah saya mentokin ya di transmitter dan di receivernya juga. Ini 6/6, di receivernya 9/9 outputnya. Terakhir saya coba di video unboxing sih saya ngerasa gainnya kurang, tapi silakan bandingkan saja. Ini dengan settingan kamera yang sama, tidak akan ada diubah juga suaranya dengan gain yang sama juga. Nah, salah satu kelebihan dari yang baru ini, sebetulnya dari B500 Pro juga udah ada ya, adalah fungsi stereonya. Fungsi ini sangat berguna ketika ngetes loudspeaker atau ngetes Bluetooth speaker ya, loudspeaker smartphone atau Bluetooth speaker buat ngetes 3D sound-nya atau stereonya. Jadi kita bisa tempatkan 2 mikrofon kiri dan kanan, nanti outputnya juga dual channel, stereo, left and right. Dan biasanya udah punya tempat buat nempatin dead cat atau windshield mini seperti ini. Jadi kalau dipakai di outdoor, ada angin, biasanya ini membantu biar suara anginnya makin minim ya. Nah sekarang kita akan coba dengan mikrofon bawaan atau internalnya dari si transmitternya ini. Saya lepas. Sekarang saya ngomong di sini aja, nggak di lavaliernya lagi. Ada kemungkinan beda kualitas lavalier juga ya, yang lama dan yang baru. Dan kalau ditanya harganya, ini saya cek di Lazada lumayan banget harganya, sekitar 4 atau 5 jutaan ya. Untuk satu set, 2 transmitter, 1 receiver, dan charging case-nya. Termasuk di dalamnya ada beberapa adapter kabel juga buat ke Type-C, karena mungkin sekarang Saramonic ngelihatnya mobile vlogging, mobile content udah makin menjamur ya. Sekarang banyak orang bikin konten dengan smartphone aja, karena kemampuan smartphone sudah makin baik merekam gambar, tapi pengen ningkatin kualitas audionya, maka pakai mikrofon wireless seperti ini yang dikonekin ke smartphone. Nah silakan disimak audionya ya. Bahasannya sedikit-sedikit saya masukin ke tes audio ini, jadi mungkin di bahasan reviewnya hal ini nggak akan saya ulang lagi. Oke, mungkin saya perlu buat ngetes di outdoor ya, bandingkan antara
yang lama, yang B500 tanpa windshield, dengan ini tanpa windshield, dan dengan ini plus windshield ya. Oke. Hai, saya sekarang merekam semi outdoor ini di pintu ke balkon ya. Biar dapat noise dari luar, tapi angin memang nggak ada sih saat ini. Mungkin pakai dead cat pun kurang bakal kerasa ya. Tapi kita coba aja pakai dead cat, habis itu kita bandingkan dengan B500 lagi ya. Sudah pakai dead cat, jadi kalau kalau jenggot saya kena ke sini geli kerasa. Gimana perbandingan suaranya? Apakah memang mengurangi angin? Tapi memang anginnya nggak ada sih. Kalau di angin yang bertiup lumayan kencang mungkin bakal kerasa beda ya. Tapi ini anginnya sepoi-sepoi saja di sini, jadi mungkin perbedaannya tidak akan terlalu kerasa. Cuma ya sudah, kita bandingkan saja sekarang dengan mikrofon bawaannya B900 tanpa dan dengan dead cat melawan B500. Oke, sekarang udah pakai B500 nih, kelihatan ya lampu bulatnya, ikonik banget sepertinya, dan warga YouTube sih pasti udah kenal lah. Di luar ada suara beberapa tukang, kayaknya ada mesin-mesin yang menyala tapi rada jauh. Tukang yang rada dekat untungnya lagi nggak ketuk-ketuk, jadi suaranya nggak terlalu masuk ke sini. Silakan disimak perbedaannya, termasuk masalah gain, detail, dan karakter suaranya bulatan mana. Karena menurut saya pastinya lebih bulat kalau pakai lavalier yang kabel tambahan ya ke dekat mulut kita. Tapi biasanya dengan mikrofon ini pun udah lumayan bagus, kepake banget buat konten. Ya terbuktilah dari beberapa channel artis yang pakai mikrofon ini. Nah kalau saya disuruh pilih sebetulnya lebih senang sama B500. Simple, tinggal nyalain pakai, nggak banyak setting-settingan. Tapi memang kekurangannya yang ini nggak bisa stereo ya dan nggak punya charging case. Kalau mau dibawa-bawa berarti kamu harus punya pouch sendiri gitu ya, dan ya baterainya terbatas di situ. Walaupun sebetulnya baterainya awet-awet aja sih. Ya sudah, kita tutup videonya. Kalau kamu tertarik dengan mikrofon barunya Saramonic Blink B900 B2, dapat 2 transmitter dan 1 receiver ya. Harganya cek aja deh, nanti kamu kaget sendiri. Ada di link di bawah ya, oke? Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.